Lantas saya ambillah satu kursi, meja begini. Saya taruh tepatkan pas di lehernya. Di ujung meja inilah. Di ujung meja itu saya angkat dia, meja itu saya taruh tepatkan di tenggorokannya itu. Masuk kepala sini. Di sini masuklah kepalanya dia di sini, ditekan, ya kan? Karena di sini tuh meja ini sudah dekat apa namanya? Pintu halaman kamar keluar. Oh, kamar keluar. Jadi begitu ini sudah plaster ketutup, mereka duduk di sini. Sini duduk sini sambil mereka keluar melihat. Apa ngelihat keluar lah? Ngelihat jalan. Jalan ya. Jalan sampai bioskop kan sudah ketutup. Disuruh lah. Inilah kita duduk di sini, Bang naik dulu. Sambil bernyanyi-nyanyi, bergendang-gendang. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo. Motivasi terbesar saya untuk mendirikan Benang Merah mungkin datang setelah saya menonton sebuah dokumenter mengenai pembunuhan massa etnis Cina pada tahun 1965 berjudul The Act of Killing. Jadi bagi saya yang paling menarik dari film ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa para preman-preman yang dengan sadis membunuh begitu banyak warga Cina di Indonesia dulu kelihatannya betul-betul percaya kalau apa yang mereka lakukan memang demi kebaikan bangsa dan negara kita. Dan dari sanalah saya mendapatkan kesimpulan bahwa jika kita memang ingin benar-benar memajukan Indonesia dan memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia, diperlukan sebuah pengertian yang lebih mendalam tentang identitas Indonesia dan tentang apa yang memang sebenarnya terjadi di Indonesia. Tidak bisa dengan hanya sekedar protes atau dengan sekedar asal bicara. Gue awalnya mau gabung jadi redaksi, soalnya gue ngeliat potensi di Benang Merah untuk menjadi wadah buat gabungin Indonesia. Gue berasa gue setuju banget sama visi dan misi Benang Merah. Ya, Indonesia tuh lagi perlu sarana buat ngegabungin orang-orang yang nasionalismenya tinggi, tapi gak ngerti gimana cara nyalurinnya dengan benar. Gabunginnya tuh sama orang-orang yang ngerti caranya, tapi rasa nasionalismenya udah luntur. Gitu. Jadi proyek Benang Merah ini tuh benar-benar proyek pertama yang kita bikin secara independen, yang kita inisiasiin sendiri. Jadi sukses atau gagalnya Benang Merah itu tuh benar-benar sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Dan menurut gue challenge yang selama ini paling utama itu kita hadapin itu tuh masalah publikasi dan promosi. Selama itu gue ngerasa susah banget untuk bisa reach out ke orang-orang, untuk bikin mereka buka link atau baca satu artikel mungkin lumayan gampang, tapi untuk bikin mereka jadi pembaca yang reguler dan terus-terus buka website kita untuk baca-baca artikelnya tuh benar-benar susah, atau bikin mereka jadi ikutan jadi kontributor itu tuh lumayan menantang lah buat gue. Jadi kita harus bisa mikirin solusi yang pas buat masalah ini. Sumber inspirasi gue nulis sih sebenarnya banyak ya, dari baca-baca soal isu-isu di Indonesia tentang misalnya tentang pendidikan, tentang budaya, politik, segala macam, dan dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama orang tua, banyak sih yang bisa dijadiin inspirasi. Kadang-kadang juga jalan-jalan di sekitar Jakarta, kadang ngingat jalan-jalan keliling Indonesia juga ada aja yang bisa ditulis. Dia gitu sih inspirasi. Kita punya kewajiban untuk kontribusi ya. Gak perlu cari cara yang muluk-muluk, sederhana aja. Saya lakukan apa yang saya bisa lakukan, kerjakan sesuatu sesuai talenta aja.